Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Dalam sesi berlatih tenis meja tadi ada sebuah pemandangan yang sangat indah, di mana seorang mentor dengan telaten, dengan sabar membimbing rekannya yang sedang berlatih. Sebuah pemandangan yang kemudian menginspirasi saya untuk mendokumentasikannya, karena memang seperti itulah seharusnya seorang mentor, seorang pengasuh. Jadi seorang mentor, seorang pengasuh, seorang pendidik itu bukan hakim yang kemudian mudah memponis. Jadi saya ulang bahwa seorang mentor, seorang pengasuh itu bukan hakim yang kemudian memponis anak asuhnya itu salah. Seorang mentor, seorang pengasuh adalah orang yang meluruskan, orang yang mengarahkan, orang yang membimbing, agar kemudian yang diasuh, yang dibimbing ini menjadi lebih baik. Seorang pengasuh bukan kemudian orang yang mudah mengatakan sesuatu yang menjatuhkan mental anak didiknya, anak asuhnya. Seorang mentor, seorang pengasuh adalah motivator yang harus membuat seorang yang diasuhnya, seseorang yang menjadi anak asuhnya, tumbuh rasa percaya dirinya, tumbuh keyakinannya, tumbuh semangatnya untuk terus berlatih. Seorang mentor, seorang pengasuh bukan hanya sekedar memberikan teori bahwa harus begini, harus begitu, tapi seperti yang terlihat pada video tadi, seorang mentor itu bahkan harus memegang tangan anak asuhnya, anak didiknya, untuk bagaimana mengayunkan tangannya untuk memukul bola dengan benar. Dalam hal apapun harus seperti itulah pengasuh, harus sepertilah mentor, memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan bimbingan, memberikan arahan dengan sabar, dengan telaten, dengan bijak. Karena sekali lagi bahwa yang namanya anak asuh, yang namanya anak didik, namanya yang lagi berlatih itu adalah orang-orang yang tentu belum bisa, belum mampu untuk melakukan sesuatu dengan benar. Kalau sudah bisa, kalau sudah mampu, ya tidak perlu dilatih, tidak perlu diasuh. Justru perlunya latihan. Itu karena memang kita belum bisa, kita belum mampu. Yang dengan itulah kita perlu pelatih, perlu pengasuh, perlu pembimbing untuk kemudian bisa secara perlahan tumbuh berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi salah besar kalau kemudian pengasuh, pendidik, mentor itu terus menerus menyalahkan anak buahnya, menyalahkan anak didiknya, menyalahkan anak asuhnya. Ah, kamu mah kedul, ah kamu mah malas, ah kamu mah tidak berbakat. Tidak seperti itu. Banyak orang yang kelihatannya tidak berbakat, banyak orang yang kelihatannya malas, banyak orang yang kelihatannya kedul, justru memiliki potensi yang jauh lebih besar dari orang-orang yang terlihat mungkin secara lahir baik. Dan justru peran mentor, peran pengasuh, peran pendidik adalah bagaimana mengeksploitasi semua potensi yang ada pada anak didiknya. Jangan milah-milih, jangan karena kelihatan seseorang ini rajin kemudian dianggap baik, sementara orang yang kelihatan kedul, kelihatan pemalas kemudian diacuhkan, diabaikan. Tidak seperti itu. Ada kesetaraan, bahwa justru itulah kemampuan seorang mentor, kemampuan seorang pengasuh itu dilihat bagaimana dia bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada. Kalau hanya mendidik orang yang sudah rajin, kalau hanya mendidik dan mengasuh orang yang sudah tahu, udah benar, udah kemudian udah mampu, maka belum teruji kemampuan si mentor, si pengasuh itu untuk bagaimana mengekspresikan kemampuannya dalam mendidik dan mengasuh seseorang.
Justru pengasuh yang hebat, pengasuh yang handal, mentor yang handal itu adalah bagaimana dia melihat potensi yang mungkin tidak terlihat oleh si anak didik itu sendiri, anak asuh itu sendiri, yang kemudian dia informasikan, dia diskusikan dengan anak didiknya, anak asuhnya, bahwa kamu punya potensi di sini, begini cara untuk mengeksploitasi potensi kamu, kekurangan kamu di sini, ini yang harus kamu perbaiki, langkah kamu ke sini tuh salah, harusnya ke sini. Kemudian juga terus dituntun dan dibimbing, jangan didorong, jangan dijorokin kalau bahasa Sundanya. Justru dituntun. Pengasuh itu harus bisa berada di depan suatu saat, berada di belakang suatu saat, berada kiri dan kanan. Jadi harus di semua posisi. Ketika anak asuhnya perlu didorong, dia harus ada di belakang untuk mendorongnya. Ketika kemudian anak asuhnya perlu dituntun, ya dia harus di depan agar bisa dituntun. Ketika anak asuhnya kemudian oleng kiri kanan, dia harus pindah posisi, mengejas bagaimana agar anak asuhnya ini bisa berkembang secara maksimal. Dan lagi pelajaran tadi dari apa yang terlihat di video itu sebuah ilustrasi yang sangat indah, ilustrasi yang sangat ideal untuk bagaimana diterapkan oleh setiap mentor, setiap pengasuh agar bisa memaksimalkan setiap potensi anak didiknya. Kali lagi, jangan lihat karena seseorang itu terlihat malas, terlihat kedul, terlihat hoream, terlihat tidak nurut, terlihat susah untuk memahami sesuatu. Tidak. Ada banyak orang yang mungkin penerimaannya lambat, tapi ketika dia sudah mengerti maka dia akan benar-benar mengamalkannya. Sebaliknya ada orang yang mungkin penerimanya cepat, tapi kemudian dia cepat lupa juga. Dan lagi itu sebuah tantangan yang memang tidak mudah, tantangan yang tidak mudah bagi setiap mentor, bagi setiap pengasuh untuk bisa bersikap dan berbuat seperti itu. Itulah kemudian seorang pengasuh harus memiliki sesuatu yang lebih dalam tanda kutip, baik lebih dewasa, lebih pintar, lebih arif, lebih bijaksana, lebih mawas, lebih pandai lah dalam melihat berbagai hal. Hanya jangan kemudian kita sebagai pengasuh bersikap dan bersifat sama dengan anak asuh kita. Kalau kita ngasuh anak bayi misalnya, kita nggak boleh bersifat seperti bayi, tapi kita harus mengerti karakteristik bayi itu. Kayak tadi teman itu juga, yang diasuhnya memang tidak bisa, yang diasuhnya memang belum bisa, dan kita harus tidak bisa memaksa bahwa saat itu juga harus bisa, ya tidak. Ada progres, ada proses yang harus dilalui. Dan selebihnya ketika kita sudah ngasih tahu, kita sudah membimbing, kita sudah mengarahkan, kita sudah menuntun, kita sudah mendorong, sudah kita mengadjust berbagai hal, hasilnya bukan lagi tanggung jawab kita, bukan lagi hak kita. Kewajiban kita diamanahi adalah untuk membimbing dan mengarahkan saja. Selebihnya apakah dia kemudian berhasil dengan tidak, itu di luar kewenangan kita. Ada hak Allah untuk memberikan hidayah, memberikan apa yang Allah kehendaki kepada kita, kepada siapapun. Jadi seorang mentor itu jangan berpikir saya harus menjadikan Atu seperti ini, tapi ya kita laksanakan saja kewajiban kita, lakukan saja apa yang memang seharusnya kita lakukan, tanpa kemudian kita berpikir muluk-muluk, mentargetkan bahwa ini dan itu. Karena ketika kita sudah mematok bahwa si A itu harus begini, harus menurut saya, harus seperti ini, harus seperti itu, kemudian kalau tidak berhasil dianggap si anak didik, anak asuhnya tidak benar dan lain sebagainya, itu sudah melewati kewenangan kita. Yang penting kita lakukan saja kewenangan kita, yakni memberikan arahan, memberikan bimbingan, tuntunan, dorongan. Selebihnya hak Allah untuk memberikan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki bisa, maka insya Allah orang itu bisa. Dan kalaupun orang itu bisa, bukan karena kitanya yang pintar, bukan karena mentornya yang hebat,
tapi lagi itu adalah hak prerogatif Allah. Tuh, terima kasih Pak, Bapak-bapak yang telah memberikan inspirasi yang sangat indah malam ini, bahwa sepertilah pengasuh